Ah, pelan-pelan, Pak. Bisikku nyaris tercekat. Tubuhku menggeliat di atas ranjang kayu yang berderit lembut di kamar belakang warung. Hembusan napasnya menghangatkan leherku. Tangannya menggenggam erat jemariku seolah takut aku menghentikan kenikmatan ini. Kau selalu manis tiap malam, bisiknya, sementara pisang jumbo yang selalu aku banggakan menari-nari di antara napasku yang mulai tersengal. Ranjang kamarku jadi saksi bisu. Dinding kayu tipis tak lagi mampu menahan desahan tak tertahan kami. Aku janda, dia polisi, dan pisangnya terus menari-nari. Kukira dulu cuma candaan di warung kopi. Tapi sejak pisang jumbo ini, aku tahu satu hal. Aku kecanduan, dan setiap saat, aku menunggunya datang ke warung kopiku. Namaku Rini, usia 34 tahun. Janda sejak usia 31, saat suamiku berpulang karena sakit lambung yang tak tertangani. Sejak saat itu, aku hidup sendiri. Tak punya anak, tak punya saudara dekat. Hanya ada warung kopi kecil peninggalan mendiang suami, berdiri di tepi jalan yang cukup ramai di pinggiran kota. Warung itu bukan sekadar tempat menjual kopi. Itu satu-satunya penopang hidupku. Siang hari, aku menjamu sopir dan pekerja proyek. Malam hari, kadang ada petugas ronda atau anak muda nongkrong yang sekadar butuh hangat kopi dan sepotong gorengan. Sampai suatu hari, datanglah dia. Pak Damar polisi, baru yang ditugaskan di pos jaga depan pasar. Tinggi, gagah, dan terlalu sering melempar senyum padaku setiap kali datang. Yang lebih aneh lagi, setiap kali datang, ia selalu membawa pisang raja dari kebunnya di kampung. Kupikir ia hanya ramah. Kupikir hanya iseng ngopi sambil basa-basi. Kupikir hanya itu. Tapi malam demi malam berlalu, dan tanpa kusadari, aku mulai menanti suara sepeda motornya. Menanti suara langkahnya mendekat ke pintu belakang. Menanti pisangnya. Dan disinilah kisahku dimulai. Sore itu warungku sepi. Hujan gerimis turun pelan, membuat aroma kopi jadi lebih harum dari biasanya. Di pojok warung, duduklah Pak Damar, seragam polisi dilepas, menyisakan kaos putih tipis yang melekat di tubuh kekarnya. Ia menatapku lama, senyumnya ramah seperti biasa. Tapi ada sesuatu di balik matanya sore itu, sesuatu yang berbeda. Hangat. Dalam, sedikit, berani. Bu Rini, katanya perlahan, sembari mengangkat kantong plastik kecil ke atas meja. Ini, oleh-oleh lagi. Pisang dari rumah. Masih segar, besar-besar, manis, apalagi kalau dimakan malam-malam. Aku tertawa pelan, mencoba menutupi semburat merah di pipiku. Bapak ini, ya, bawaannya selalu pisang. Nggak bosan, ia menatapku sambil menyeduh kopinya sendiri. Nggak akan bosan, Bu. Apalagi kalau pisangnya ada yang suka. Kata-katanya melesak langsung ke dada. Aku terdiam, menatap pisang-pisang yang tergolek manis di dalam plastik bening. Ukurannya tak biasa, besar, kokoh, padat. Jari-jariku bahkan enggan menyentuhnya terlalu lama. Bukan karena jijik, tapi karena jantungku berdegup tak wajar setiap melihatnya. Hari-hari selanjutnya, Pak Damar semakin sering datang. Kadang 2 kali sehari. Kadang malam-malam, saat warung sepi dan pelanggan terakhir sudah pulang, ia duduk lebih dekat, bicara lebih pelan. Dan matanya, oh matanya. Mata yang menyimpan banyak pertanyaan dan satu rahasia besar yang kutahu tersimpan rapi di balik celananya. Aku pernah menangkapnya berdiri di dapur belakang, mengatur napas sembari membelakangiku. Celananya menggembung, seperti ada sesuatu yang sangat ingin keluar, atau diperlihatkan. Saat itu aku tahu, pisangnya bukan sekadar buah dari kebun. Itu sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih hidup, lebih hangat, dan lebih menggoda dari apapun yang pernah kutemui sejak aku menjanda. Dan aku mulai candu. Setiap malam aku menunggu, bukan karena kopi, bukan karena kesepian, tapi karena ingin melihat pisang yang ia sembunyikan rapi di balik seragam. Pisang yang seolah selalu menegakkan dirinya hanya untukku. Dan aku tahu, sebentar lagi, bukan hanya dia yang akan datang, tapi juga malam panjang, dan kenikmatan yang tak bisa kuceritakan siapapun.
Malam itu aku nyaris tertidur ketika terdengar 3 ketukan pelan di pintu belakang warung. Sudah lewat tengah malam, lampu sudah kupadamkan, tirai sudah kututup. Tapi aku tahu suara itu, Pak Damar. Tanpa suara aku membuka pintu. Ia berdiri di sana, berkeringat meski udara dingin. Seragamnya setengah terbuka, dasinya longgar dan matanya penuh rindu yang tak pernah ia ucapkan terang-terangan. Aku cuman lewat, bisiknya. Padahal jelas, dari arah seberangnya tidak ada jalan. Aku tak menjawab, hanya melangkah mundur dan membiarkannya masuk. Begitu pintu tertutup, ia memelukku dari belakang. Tubuhku melemas, bibirnya menyentuh pundakku, tangan besarnya melingkari pinggangku. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya dan benda itu. Benda hangat miliknya yang selalu menyapa punggungku diam-diam. Ia menunduk, membisikkan sesuatu yang membuat leherku basah oleh desir napasnya. Malam ini, kau sudah siap? Aku tak menjawab. Tapi tubuhku yang gemetar diam-diam adalah jawabannya. Kami bergerak menuju kamar kecil di belakang dapur, ruangan sederhana dengan ranjang kayu dan spray tipis. Setiap kali ranjang itu berderit, seolah aku mendengar jiwaku ikut retak, lalu menyatu kembali di antara pelukannya. Tapi malam itu berbeda. Saat kami selesai, ketika Pak Damar sedang bersandar sambil membenahi napasnya, tiba-tiba ia berkata, "Bu, kau harus hati-hati." Beberapa warga mulai membicarakan warung ini. Aku menoleh cepat. Membicarakan apa? Katanya, ada yang sering lihat aku keluar malam dari sini, dan mereka mulai curiga. Darahku terasa dingin, bukan karena takut, tapi karena tahu dunia luar tidak akan pernah sebaik malam-malam sunyi yang kami ciptakan berdua. Kalau mereka tahu, bisikku, aku bisa kehilangan semuanya. Warung ini. Nama baikku. Pak Damar menarik napas berat. Aku tahu, itu sebabnya aku juga mulai resah. Tapi, pisang ini, ia tersenyum miring sambil menepuk pahanya. Sudah terlalu nyaman denganmu. Aku nggak bisa berhenti datang. Kami tertawa pelan, tapi tidak lepas dari ketegangan. Karena malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar, kedekatan ini bukan lagi sekadar candu, tapi bisa jadi bencana. Pagi itu, aku membuka warung lebih awal dari biasanya. Tapi rasanya berbeda. Biasanya, aroma kopi jadi penenang bagiku. Tapi pagi ini, wangi kopi justru menambah kegelisahan. Karena sejak malam tadi, kata-kata Pak Damar terus terngiang di kepalaku. Beberapa warga mulai membicarakan warung ini. Kupikir omongan itu hanya kecemasan berlebihan. Tapi ketika Bu Surti, tetanggaku yang rumahnya tepat di seberang, datang membeli teh manis. Ada sorot sinis di matanya yang tak bisa aku abaikan. "Wah, Bu Rini, sekarang buka warungnya makin larut ya?" Katanya sambil menatapku tajam, seperti menelisik sisa-sisa malam yang mungkin masih melekat di kulitku. Aku hanya tersenyum kaku. "Iya, Bu, kadang ada sopir mampir tengah malam. Jadi sekalian saja, bukain." Dia tak menjawab, hanya tersenyum miring dan berlalu. Tapi sebelum pergi, dia menatap pintu belakang warungku. Pintu yang semalam diketuk oleh Pak Damar dengan tatapan yang seolah berkata, "Aku tahu segalanya." Hari-hari berikutnya, tatapan semacam itu makin sering kudapati. Anak-anak muda yang biasanya hanya bercanda kini menahan tawa, sambil menyenggol teman mereka tiap kali aku lewat. Pak RW datang siang-siang. Katanya sekadar menanyakan soal iuran keamanan. Tapi matanya terlalu lama menatap kursi tempat biasa Pak Damar duduk. Lalu aku mendengar bisikan-bisikan samar, warung kopi rasa kos-kosan. Pisangnya bukan cuma dijual, tapi juga dimakan diam-diam. Pantes warungnya makin laris malam hari. Desas-desus itu mulai menjalar. Kopi yang kuseduh jadi lebih pahit, bukan karena gula, tapi karena rasa malu yang mulai menyelubungi. Dan yang lebih menyakitkan, aku mulai ragu. Bukan pada perasaanku terhadap Pak Damar, tapi pada semua risiko yang mulai menggila. Malamnya, ia datang lagi. Tapi aku tak langsung membuka pintu seperti biasa.
Aku di sini, katanya pelan dari balik pintu belakang. Cuma mau bicara. Aku membuka sedikit, cukup untuk melihat wajahnya, tapi tidak cukup untuk membiarkan tubuhku kembali tenggelam dalam pelukannya. Mereka mulai merendahkan Kumar. Mereka bilang, aku bukan janda yang waras, tapi janda yang doyan pisang. Suara terakhirku nyaris tercekat. Ia menatapku dalam. Kalau kau mau, aku berhenti datang, Henning. Pilihan itu menggantung di udara, menggoda dan menyakitkan sekaligus. Tapi, sebelum ku jawab, aku tahu satu hal pasti. Aku ingin dia, aku ingin pisangnya, tapi aku juga tak siap kehilangan warungku. Dan, untuk pertama kalinya, aku sadar, aku harus memilih. Sejak malam itu aku putuskan, hubungan dengan Pak Damar harus jadi rahasia paling rapi dalam hidupku. Tak boleh ada lagi ketukan pintu tengah malam. Tak boleh ada lagi jejak sepatu dinas di dapur belakang. Tak boleh ada lagi sisa aroma tubuh pria di spray ranjangku. Maka, kami membuat kesepakatan. Pak Damar hanya datang sore hari, seperti pelanggan biasa. Duduk paling ujung, menyeruput kopi, hitam tanpa gula, sesekali menyelipkan pisang dalam kantong plastik seperti biasa. Buat persediaan malam, katanya pelan, seolah mengingatkan bahwa meski tak bisa sering datang, ia tetap ingin aku menikmati miliknya, yang katanya hanya kupunya. Dan benar saja, setelah warung tutup, kami tetap saling terhubung lewat pesan-pesan singkat. Kalimatnya selalu menggoda. Kiasannya tentang buah panjang yang belum sempat kupetik sore tadi, atau kulitnya yang makin halus, karena terlalu sering kau belai dalam pikiranmu, Rin. Aku tertawa sendiri membaca semua itu, tapi juga deg-degan. Karena aku tahu, satu pesan saja bisa salah kirim, dan habislah aku. Sampai suatu malam, saat sedang mengepel lantai dapur, aku merasa diawasi. Aku menoleh cepat ke arah jendela kecil, di atas wastafel. Kosong. Hanya bayangan tanaman rambat dan gerimis yang menempel di kaca. Tapi perasaanku tak tenang. Ada hawa yang menusuk tengkuk. Dan benar saja, keesokan paginya, aku menemukan selembar kertas diselipkan di bawah pintu warung. Tulisannya tangan dengan spidol hitam tebal. Warung kopi atau kamar ranjang, janda cantik dan seragam coklat, kami sudah lihat cukup banyak, tapi belum semuanya. Tanganku bergetar, napasku tercekat. Ada yang tahu, dan mereka menyaksikan, bukan sekadar gosip lagi. Ini ancaman. Dan entah siapa yang mengintip, dari mana, dan sejak kapan. Malamnya aku kirim pesan ke Pak Damar. Kita harus bicara, tapi bukan di sini. Beberapa menit kemudian ia balas, di manapun kau mau. Aku siap. Aku nggak akan biarin kau tanggung ini sendirian. Tapi malam itu juga aku sadar, menyembunyikan hubungan kami tak akan cukup. Seseorang menginginkan kami jatuh. Bukan karena cinta kami salah, tapi karena mereka tak suka melihat janda bahagia. Dan aku bersumpah dalam hati, jika mereka menginginkan perang, aku akan memilih medan pertempuran yang kupahami, warung ini, kopi ini, dan diriku sendiri. Malam itu, aku bertemu Pak Damar bukan di warung, bukan di rumahku, tapi di sebuah pos ronda tua yang jarang dipakai warga. Tempatnya tersembunyi, tak banyak penerangan, dan cukup jauh dari rumah manapun. Kami duduk berdampingan, suara jangkrik jadi latar belakang yang menegangkan. Aku menunjukkan kertas ancaman yang kutemukan. Ia membacanya dengan rahang mengeras. Ini sudah bukan gosip, Rin. Ini pengawasan. Dan aku curiga, bukan cuma warga biasa yang lakukan ini. Aku menoleh. Maksudmu, Pak Damar menatap ke arah gelap. Beberapa minggu ini, aku lihat anak Pak RT sering mondar-mandir dekat warungmu. Katanya mau beli rokok, tapi dia nggak pernah benar-benar beli, cuma berdiri, melihat, lalu pergi. Hatiku berdebar. Aku tahu siapa yang dimaksud. Andri, anak Pak RT, masih lajang, berumur 20-an, dan memang sering memandangi warungku, tapi kupikir itu hanya rasa kagum biasa.
Aku tak menyangka bisa jadi dia yang mengawasi, mencatat, mungkin, bahkan memotret. Aku menarik napas. Kalau benar dia, apa yang harus kita lakukan? Pak Damar menggenggam tanganku. Kita harus balik mengawasi. Kita harus tahu seberapa banyak yang dia tahu. Keesokan harinya aku mengubah semua rutinitas. Warungku buka lebih pagi dari biasa dan tutup lebih cepat malam. Aku menghapus semua pesan dari ponsel setiap selesai bicara dengan Pak Damar. Aku mengubah cara menyimpan pisang yang ia bawa. Bukan lagi di dapur, tapi langsung ku kemas dengan kopi-kopi titipan agar tak mencolok. Tapi tetap saja, aroma. Pisang itu tak bisa sepenuhnya hilang. Aroma tubuhnya, tatapan matanya, dan tubuhku yang masih menyimpan jejak pertemuan kami malam sebelumnya. Dan di tengah semua upayaku menyembunyikan itu, sore hari aku melihat satu hal yang membuat darahku dingin. Andri duduk di warung seberang, membawa kamera, dan menatap lurus padaku. Ia mengangkat cangkir kopinya sambil tersenyum kecil, senyum yang tidak menyapa tapi mengancam. Aku balas tersenyum, lalu membalikkan badan. Tapi dalam hati, aku sudah membuat keputusan. Aku tidak akan jadi janda yang ditakuti oleh rumor. Aku akan jadi janda yang melawan balik, dengan caraku. Malam itu, aku tak tidur. Karena besok pagi, aku akan memberi Andri kopi terbaik yang pernah dia minum. Dan pelajaran yang tak akan ia lupakan. Pagi itu aku menyiapkan kopi paling istimewa yang pernah kubuat. Biji kopi pilihan, air bersih dari galon baru, dan racikan rahasia yang biasa hanya kupakai saat Pak Damar datang. Tapi pagi ini bukan untuknya. Pagi ini untuk Andri. Si pengintip. Aku meletakkan cangkir di mejanya dengan senyum manis. Spesial buat yang suka duduk diam dan perhatikan gerak-gerik saya, ucapku. Setengah menggoda. Andri tersenyum kecil, seperti biasa. Tapi matanya tetap tajam, tetap menyelidik. Seolah tahu, aku sedang mencoba menyogoknya dengan keramahan. Akhirnya aku dapat perhatian dari janda paling hot sekampung ini, katanya lirih. Aku menahan diri untuk tak melotot. Kalau kamu punya masalah sama saya, bilang langsung. Enggak perlu pakai kamera segala, kataku tanpa basa-basi. Dia menatapku lama, lalu mengangkat cangkir kopinya. Masalahnya bukan sama kamu, Bu Rini, tapi sama Pak Damar. Dek, dia itu polisi, janda cantik kayak kamu bisa jatuh ke pelukannya, aku maklum. Tapi jangan pikir semua warga sini akan diam aja. Ada yang lebih pantas buat kamu dari dia. Enggak, semua hal bisa dipaksakan, Andri, jawabku datar. Dan kamu salah besar kalau pikir kamu lebih tahu apa yang pantas buatku. Ia terkekeh. Kamu kira cuma aku yang tahu rahasiamu? Ia lalu menunduk, mengambil sesuatu dari dalam tas kecil. Di pinggir kursinya, sepotong foto. Aku terdiam. Di foto itu, terlihat jelas. Aku dan Pak Damar di dapur belakang warung. Bajuku longgar, rambutku terurai, dan tangannya memelukku dari belakang. Dapat dari mana? Bisiku, nyaris tak bersuara. Dia menyeringai. Ada yang nitip. Tapi, dia juga nyimpen lebih banyak dari ini. Video bahkan. Dan katanya, dia akan mulai sebarin kalau kamu nggak berhenti main ranjang dengan Pak Polisi kesayanganmu itu. Aku duduk. Lututku lemas. Sampai hari ini aku kira semua hanya pengawasan kecil, gosip ringan. Tapi nyatanya, aku sedang diincar. Dan bukan hanya oleh satu orang. Andri, suaraku, lirih. Siapa yang nitip? Dia menatapku. Senyumnya hilang. Bapakmu. Dunia runtuh. Jantungku seolah berhenti berdetak. Bapakmu nggak suka kamu jatuh ke pelukan lelaki berseragam. Dia bilang, dulu ibumu juga direnggut dari rumah karena pria kayak dia. Aku tak bisa bernapas, tak bisa bicara. Kupikir aku sudah cukup hati-hati. Tapi ternyata, batu yang menghantamku datang dari dalam lingkaranku sendiri. Setelah Andri pergi membawa ancaman dalam bentuk foto itu, aku tak langsung pulang. Aku duduk sendiri di warung yang mulai sepi, menatap meja-meja kosong, gelas-gelas, kopi yang belum sempat dicuci, dan aroma pisang yang entah mengapa sore ini tak lagi membuatku tersenyum. Bapakku.
orang yang paling kutinggalkan demi menjadi perempuan mandiri, ternyata masih ingin mengendalikan hidupku dari jauh. Malamnya aku menghubungi Pak Damar. Kami bertemu di tempat biasa, kamar belakang warung, setelah semua lampu dimatikan. Tapi malam ini tak ada tawa, tak ada pelukan hangat, tak ada pisang yang sempat dibuka bungkusnya, yang ada hanya tatapan dalam, dan diam yang penuh beban. Aku tahu ini gak adil buat kamu, Rin, katanya perlahan. Tapi kalau kamu mau mengakhiri semua ini, aku ngerti. Aku menggeleng. Aku bukan mau mundur, tapi aku mulai ragu, Dam. Aku takut semua ini jadi bumerang. Bukan cuma buatku, tapi buat kamu juga. Ia menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Hangat, tegas. Tapi kali ini, pelukan itu bukan karena rindu, tapi karena perpisahan yang mungkin datang. Besok pagi, aku akan bicara dengan bapakmu, katanya. Aku terbelalak. Jangan. Nggak akan berhasil. Dia sudah kadung, benci. Biar aku yang coba. Kalau gagal, kita pikirkan cara lain. Malam, itu sebelum ia pergi kami berciuman. Ciuman yang dalam, lama, nyaris putus napas. Tapi rasanya seperti ciuman terakhir sebelum badai datang. Dan aku tahu, besok, entah aku akan bangun sebagai perempuan yang kehilangan segalanya, atau perempuan yang memilih berdiri, meski harus ditinggalkan seluruh dunia. Pagi itu aku membuka warung seperti biasa. Tapi hatiku sama sekali tidak tenang, karena aku tahu, pagi ini, Pak Damar akan bertemu dengan bapakku. Aku tidak ikut. Tapi aku tahu di dalam saku bajunya, terselip satu alat kecil, perekam suara mungil yang ia pinjam dari temannya sesama anggota. Kalau semua jalan gagal, katanya malam tadi, mungkin kebenaran yang diucapkan sendiri akan lebih ampuh. Dan, memang benar, siang harinya saat dia datang lagi ke warungku, wajahnya tak sekeras yang kukira. Ia duduk, mengambil gelas kopi, lalu meletakkan ponselnya di atas meja, ditekan satu tombol. Suara bapakku terdengar, jelas, tegas. Saya nggak butuh penjelasan. Perempuan itu anak saya, dan saya nggak mau dia ulangi kesalahan ibunya. Kesalahan? Tanya suara Pak Damar di sana. Ibunya dulu juga jatuh cinta sama aparat, diambil, ditinggalin, mati pelan-pelan. Sekarang kamu datang, dengan seragammu, tubuhmu, dan pisangmu, membuat dia mabuk sama perasaan yang sama. Pak, saya tahu dia janda. Tapi janda bukan berarti bebas melacur cinta ke siapapun. Saya cuma mau selamatkan dia sebelum dia jatuh lebih dalam. Aku menutup mulutku, mataku panas. Tapi aku tak menangis. Pak Damar mematikan rekaman. Maaf, tapi kamu harus tahu semua. Bahkan alasan terdalam dari orang yang melarangmu bahagia. Aku mengangguk, lalu berdiri. Tubuhku gemetar, bukan karena marah, tapi karena aku tahu apa yang harus kulakukan. Hari itu juga, aku menulis satu surat panjang untuk Bapak. Bukan surat kemarahan, tapi surat kejujuran. Aku memang janda, dan aku pernah salah. Tapi bukan berarti aku tidak berhak bahagia. Aku jatuh cinta pada pria yang tahu caranya menghormati. Bukan karena seragamnya, tapi karena ia tidak pernah mencoba memilikiku sepenuhnya. Ia hanya hadir dan membuatku merasa tidak sendirian. Kalau ibu dulu terluka, aku berjanji tidak mengulangi itu. Tapi jangan jadikan masa lalu sebagai alasan untuk menghancurkan masa depanku, Pak. Karena untuk pertama kalinya, aku ingin mencintai tanpa takut. 3 hari setelah kukirim surat itu, tak ada balasan. Tidak sepatah kata. Tidak pesan singkat. Tidak kunjungan mendadak seperti biasanya. Hanya sepi. Tapi di hari keempat, saat warungku baru saja tutup dan langit mulai jingga, seseorang mengetuk pagar rumah kecilku. Bapak. Ia berdiri diam, tak membawa apa-apa selain jaket lusuh dan mata yang terlihat jauh lebih tua dari biasanya. Aku tak langsung membuka pintu, tapi aku tahu kalau hari ini aku tidak menghadapinya, aku mungkin tidak akan pernah sanggup lagi. Kami duduk di bangku kayu teras. Aku membuat 2 cangkir kopi, seperti dulu saat aku masih tinggal di rumahnya. Bedanya,
Kali ini kopi itu tidak hambar. Aku sengaja membuatnya kuat, pahit, dan jujur. Seperti perasaanku, Bapak membuka suara duluan. Aku baca suratmu, Rin. Aku menatap tangannya yang gemetar, tapi aku tak berkata apa-apa. Aku takut kamu jatuh ke lubang yang sama kayak ibumu dulu. Dia terlalu cinta, sampai kehilangan akal sehat. Pak, aku akhirnya bicara. Cinta itu bukan tentang akal sehat, tapi juga bukan tentang kebutaan. Aku tidak buta. Aku tahu siapa yang aku cintai, dan dia tidak pernah menjerumuskan aku. Bapak menatapku lama, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku, sebuah foto kecil ibu. Duduk di dapur, tersenyum, memegang cangkir kopi yang sama persis seperti yang kupakai sekarang. Dulu, dia juga punya warung, dan orang yang bikin dia jatuh cinta juga suka bawa pisang ke belakang warung. Aku menahan senyum getir. Berarti kita memang sama ya, Pak? Sama-sama perempuan yang tahu apa yang kita mau. Akhirnya, Bapak menghela napas. Kalau kamu yakin bisa jaga dirimu sendiri, aku nggak akan ganggu lagi. Tapi, satu syaratku, aku mengangkat alis. Apa? Ia menatapku tajam, tapi suaranya tenang. Jangan pernah biarkan cinta bikin kamu lupa siapa dirimu. Jangan pernah serahkan seluruh kendali ke siapapun, bahkan ke lelaki yang kamu cintai. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah lama. Deal, Pak. Kami menyentuh cangkir. Dan sore itu, tak ada lagi luka yang disembunyikan. Aku berdiri di depan warung, mengenakan blaus putih bersih dan kain, batik yang ibu wariskan. Rambutku kuikat rapi, dan di meja kecil depan warung ada 2 cangkir kopi, satu untukku, satu untuk Pak Damar. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini aku tidak bersembunyi, karena setelah surat balasan dari Bapak dan restu yang tak langsung tapi tulus, aku memutuskan. Tidak akan ada lagi diam-diaman di kamar belakang. Tidak akan ada lagi pintu yang dikunci tengah malam. Kalau memang aku jatuh cinta, maka biarlah semua orang tahu. Tepat pukul 9 Pak Damar datang, bukan dengan motor dinasnya, tapi berjalan kaki. Tanpa seragam, tanpa pistol di pinggang. Hanya kemeja sederhana dan senyum yang sudah kukenal luar kepala. Warga yang biasanya hanya menoleh, kini diam di pinggir jalan. Ada yang berbisik, ada yang celingak-celinguk dari balik pagar. Tapi aku tak peduli. Aku berdiri, mengangkat tanganku, lalu memanggilnya. Dam, sini. Kopimu udah dingin. Ia duduk, mengangguk sopan pada ibu-ibu yang lewat. Beberapa senyum, beberapa hanya melengos. Tapi, saat aku menuang kopi ke cangkirnya, ia tiba-tiba berkata pelan, "Kamu yakin mau mulai ini semua?" Di sini, aku menatapnya. Justru karena disinilah semua dimulai, jawabku. Aku bukan minta semua orang setuju, tapi aku mau mereka tahu. Aku tidak menyesal mencintaimu. Ia tersenyum. Aku pun gak pernah menyesal. Ngantar pisang ke warung ini pertama kali. Aku tertawa kecil. Sampai sekarang, pisang itu masih jadi menu andalan warungku. Beberapa warga ikut tertawa. Ada yang akhirnya duduk, memesan kopi, pura-pura tak ingin tahu, tapi diam-diam mendengarkan. Hari itu, aku tidak menuntut penerimaan. Aku hanya memperlihatkan keberanian. Karena aku tahu, tidak semua cinta harus disembunyikan di dapur belakang. Kadang, cinta yang paling kuat justru yang berani duduk di halaman depan, sambil menyeruput kopi pahit, di bawah tatapan orang banyak. Sudah seminggu sejak aku dan Pak Damar duduk berdua di depan warung, menyeruput kopi di bawah mata-mata penasaran. Sejak itu, suasana berubah, pelan, tapi pasti. Beberapa warga mulai terbiasa melihat kami duduk bersama setiap pagi. Kadang anak-anak muda mampir sekadar beli gorengan, atau ibu-ibu datang lalu ikut ngobrol. Gosip memang belum hilang, tapi nadanya mulai melembut. Dan hari ini, kami resmi memulai sesuatu yang baru, Warung Kopi Rini and Damar. Nama itu kini terpasang di atas papan kayu sederhana,
di atas pintu warung. Aku sempat ragu. Tapi Pak Damar yang justru yakin. Ini bukan cuma tentang warung kopi, Rin. Ini tentang kamu berani bangun sesuatu tanpa harus sembunyi-sembunyi. Kami bukan pasangan resmi di mata hukum atau agama. Belum. Tapi di hadapan mereka yang menyaksikan perjuangan kami sudah jadi satu tim yang utuh. Pagi itu, saat kami menyiapkan gelas-gelas untuk pembeli pertama, dia mendekat dari belakang, menyodorkan satu benda kecil, gantungan kunci kayu dengan bentuk pisang kecil yang diukir halus. Simbol keberuntungan, katanya sambil tertawa kecil. Aku memukul lengannya pelan. Dasar kamu memang enggak bisa lepas dari pisang ya. Tapi kamu yang ketagihan bukan aku. Kami tertawa. Dan pagi itu aku sadar, kebahagiaan ternyata tak perlu megah. Cukup satu orang yang tak pergi saat semua orang menjauh. Dan satu, meja tempat kita bisa duduk dan berkata, aku tak lagi sendiri.